Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Senin tanggal 16 Desember tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan sebuah kisah ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang wanita sekaligus seorang istri yang bernama Ana. Ia ini mempunyai kisah atau hubungan dengan kakak iparnya sendiri. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu pernikahan anak ini menginjak tahun kedua. Barulah ia merasakan adanya sebuah perubahan. Suaminya yang dulunya lebih sering berada di sisinya, kini mulai jarang muncul di rumah. Pertama, seminggu sekali ia mengunjungi Ana. Kemudian sebulan, dan terakhir ia sudah tak menghitung lagi entah berapa bulan sekali suaminya datang kepadanya untuk melepas rindu. Ia tak berani menghubunginya. Ia takut semua itu malah akan membuat hidupnya lebih merana. Ia tak bisa membayangkan kalau istri pertamanya tahu keberadaan Ana. Tentunya akan marah besar dan mengadukannya ke pihak berwajib. Biarlah ia tanggung semua derita itu. Ia tak ingin orang tuanya terbawa sengsara oleh masalah tersebut. Mereka sudah hidup bahagia, memiliki rumah yang lebih besar, sawah, dan ternak-ternak piaraan pemberian suami Ana. Hari-hari yang ia lalui semakin tidak menyenangkan. Ia berusaha untuk menyibukkan diri dengan berbagai kerjaan agar tak merasa bosan ditinggal suami dalam waktu lama. Tetapi semua itu tidak membuat perasaannya tenang, justru menjadi gelisah, terutama di malam hari. Ia selalu termenung sendiri di tempat tidur sampai larut malam, menunggu kantuk yang tak kunjung datang. Ia merasakan spray tempat tidurnya begitu dingin, tidak seperti di hari-hari awal pernikahannya dulu. Dan di saat seperti itulah Ana selalu merasakan kesedihan yang mendalam. Bahkan akhir-akhir ini semakin membuat kepalanya pusing, membuatnya uring-uringan, marah oleh sesuatu yang ia sendiri tak mengerti. Kegelisahan itu sering terbawa dalam impiannya. Air matanya jatuh bercucuran, meratapi nasibnya yang tidak begitu beruntung. Ia tak tahu sampai kapan semua itu akan berakhir.
Ia sudah bosan, kecewa, marah, sedih, dan tak apalagi yang ada dalam perasaannya saat itu. Ia memang gadis kampung yang tak tahu keadaan. Ia tak pernah sadar bahwa keadaannya sehari-hari menarik perhatian seseorang. Ia baru tahu kemudian bahwa ternyata Kang Hendi, suami kakaknya, mengikuti perkembangan Ana sehari-hari. Mereka memang tinggal di rumah Ana. Ana sendiri sengaja mengajak mereka tinggal bersama karena rumahnya cukup besar untuk menampung mereka bersama anak tunggalnya yang masih balita, sekalian menemani Ana yang hidup seorang diri. Awalnya semuanya berjalan normal, tak ada permasalahan di antara mereka semua. Sampai suatu malam, ketika Ana sedang melakukan hal rutin, terperanjat setengah mati. Saat ia menyadari, ternyata ia tidak sedang bermimpi melakukan dengan suaminya. Sebelum sadar, ia merasakan sesuatu yang luar biasa sekali. Terasa lain dengan hayalannya selama ini. Perhatian itu semakin bertambah menguasai dirinya. Ia pun hampir berteriak saking menyukainya. Itu merupakan sesuatu yang baru, yang tak pernah dilakukan oleh suaminya.
Ana termenung merasakan sisa-sisa akhir kegiatan tersebut. Pikirannya memikirkan yang jauh. Apakah ia masih bisa mengulangi bersama kakak iparnya tersebut? Apakah hanya sampai di sini saja? Mengingat hubungan itu suatu saat akan terungkap juga. Ia tak ingin kesenangan itu terganggu oleh hal-hal lain. Ia ingin mendapatkan semuanya malam itu bersama kakak iparnya, lelaki yang telah memberikan pengalaman baru dalam berbagi. Dialah orang yang telah membuat lembaran baru dalam garis kehidupan masa depannya. Semenjak peristiwa di malam itu, Ana dan kakak iparnya selalu mencari kesempatan untuk melakukannya kembali. Ia memang seorang laki-laki yang benar-benar berbeda. Ana harus akui, ia memang sangat pandai menyenangkan hati wanita seperti Ana. Ia tidak pernah bosan melakukannya. Selalu ada yang baru. Namun hubungan itu berlangsung tidak begitu lama. Ana sudah sangat ketakutan. Semua itu suatu saat akan terungkap. Makanya ia memutuskan untuk pindah dari kampung agar tidak bertemu lagi dengannya. Terus terang, sejak kejadian itu, justru Analah yang sering memintanya untuk datang ke ruangannya pada waktu malam. Ia tak pernah bisa menahan diri, apalagi kalau sudah melihatnya bercanda dengan kakak Ana. Pernah suatu kali Ana penasaran untuk mengawasi mereka berbagi. Ana kebingungan sendiri sampai akhirnya lari ke kamar dan melakukannya sendiri hingga ia mencapai puncak. Karena menunggu kakak iparnya jelas tak mungkin, karena istrinya ada di rumah. Keadaan itu jelas tak mungkin berlangsung terus-menerus. Selain akan terungkap, Ana pun rasanya akan menderita, harus bertahan seperti itu. Dengan berat hati, akhirnya ia pindah ke kota. Ia menjual semua harta, termasuk rumah tinggal, sawah, dan ternak-ternak miliknya untuk modal nanti di kehidupan yang baru. Kecuali mobil, karena ia anggap akan sangat berguna sebagai alat transportasi untuk menunjang kegiatannya nanti.
Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Nantikan cerita-cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.